Ji, tapi kalau ini sama kita tanyain di episode-episode yang lalu sama Mario Lawalata. Iyo. Selalu ramai kan Dia sama juga Iyo. mencintai LeBron tuh. Dengan caranya sendiri. Iya. Kan yang haters itu kadang the lovers ya. Iya betul. Waktu itu kan gue pernah main sama Iyo. Terus gue pakai LeBron. Terus ada yang Mau dibakar kan sama Iyo paling. Gue posting ke kolom ke Instagram kan, di kolom komentar ada yang bilang Panji pemberani sekali pakai LeBron di depan Iyo. Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Cadanganers, balik lagi di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Kali ini kita mendatangkan seorang teman, sahabat yang akan berbicara tentang bisnis dan juga mafia basket internasional. Apaan? Orang kaget, Jo. Kaget lah orang. Tadi waktu kita di ruang tunggu gak gitu ngomongnya. Enggak lah. Lu harus ngomonginnya bukan yang kayak gitu. Justru kita oke. Oke, jangan kita akan ngobrol mengenai bisnis ekonomi. Enggak. Tidak bisa. Ji gini, sorry. Karena lu ya di postingan-postingan lu ngomong tentang apa aja? Tentang kepemerintahan, tentang masalah-masalah sosial, tentang gosip-gosip yang sedang berjalan segala macam. Iya. Ya berarti lu bisa ngomongin apa aja dong. Ngomong sih bisa Jo, isinya itu yang gak ada. So tahu gue. So tahu sendiri. Lu long awaited ya? Iya. Iya, lama Betul. kita. Dari kapan ya, Ji? Waktu pertama kali episode lu tayang itu tahun 2001, Yes. gue tuh udah dengerin. 2001 kan Iya, lu iya, episode pertama. iya. Enggak 2001, gila 2021. 2021 kalau di audio. Kurang ajar lu lama amat. Kalau dia tahun berapa? Kalau audio 2021. Iya. Kalau pas ke YouTube kita Lu kurang baru tahun 20 lalu. Cuma tahun gue ya. berapa kali udah ngajak, cuman sempet nggak bisa karena lu udah keburu pulang lah. Lu sibuk gitu. soalnya kan bolak-balik pramugara ya? Betul, Sedap. betul. Saya biasa melayani Anda di udara. Wow. Melayani di udara. Nih ya, ada yang unik dari penampilan kita hari ini. Kalau gua, Allahu Akbar. sampai Gemas, digigit. gemas. Udah lama gak ketemu. Aduh Tuhan. Kalau gue menghargai karena gue pernah ngelihat Panji ini memakai baju Knicks karena dia sekarang tinggalnya Tinggalnya di di New York. York. Iya. Tapi Augie masih lu yang dulu. Gue Detroit karena bener-bener gue tahu Cerita. dari lu waktu one on one, dari lu dulu segala macam, lu tuh Detroit banget. Saya sudah Pistons. murtad Cerita. Cerita. Gimana? Kenapa lu udah tahun berubah? kapan lu Detroit? sejak pindah ke New tahun kapan gue Detroit? Oh, cuma kenapa why Detroit waktu dulu? Karena kalau kita mengambil istilah persepak bolaan, karena Glory Hunter, zaman itu 2 tahun berturut-turut Pistons dari SD gue. Zaman Dumars. Zaman Dumars, Isaiah Thomas, Iya, iya. Rodman, Bill Laimbeer, Laimbeer, betul. Ya, namanya juga anak kecil baru tau basket kan Glory Hunter ya. Iya, iya. 2 kali juara berturut-turut, Ini, ya itulah yang ini jadi idola gua. betul. Terus aja ngelanjut. Baru happy lagi tahun 2003-2004. Iya. Ya, Ben Wallace, Ben dan Wallace kawan-kawan. dan ya, Richard Hamilton. Ya. Terus ya udah habis itu kosong aja. Dan kalau gue nggak pindah ke New York, mungkin gue akan selalu menjadi fansnya Detroit Pistons. Ini Hanya saja. karena pindah nih berarti ya. Ya kan by default harus dukung tim basket kotanya. Iya sih. Iya. Ya mau gimana lagi? Lo nggak bisa gitu. Dulu misalnya yang lokal nih kita ngomong. Iya. Dulu kan Bandung banget. Lu Garuda banget. Masih Garuda? Masih Oh enggak, bukan lu Garuda. Hah? Prawira. Prawira. Iya, enggak. Iya. Tapi kan gini, sekarang lu banyakan di Jakarta. Berarti Iya. PJ dong. Hang tua dong. Gini. SM dong. Tahu nggak perbedaannya? apa? Jakarta banyak banget sih. Kalau gue di Jakarta mendukung tim Bandung, nggak ada yang mukulin gue. Kalau gue di New York mendukung tim Detroit, gue dipukulin orang. Mondar mandir. Siapa tau viral. Gila kali lu, ngapain mau viral mati? Uya. Telah meninggal. Jangan sampai meninggal. Sampai Komika divideoin. Indonesia Sampai tewas. divideoin lah kayak Uya. Jangan. Nyaring banget tuh. Nyaring banget bunyinya barusan. Hah? Nyaring Iya, banget. enak-enak. Nggak sengaja loh. Nggak padahal apa-apa, lo. nyaman kok. Jangan Oke. lagi. Sekarang gini. Kekerasan tuh Oh gila iya, loh di nggak New York. boleh ya, nggak boleh. Ji, tapi berarti ceritain dong, apakah masih emang sefanatik itu ya di Amerika terhadap baju-baju yang kita pakai ini di satu tempat? Kan di New York kan kita sering lihat misalnya orang pakai topi Yankees. Yes. Atau Iya, iya. topi Mets. Karena Iya. ya bagus aja warnanya Iya, segala macam. iya, warnanya begini juga atau Mets Betul. ya, New York tuh. Jalan-jalan di situ pakai topi Mets, ketemu sama orang, "Go Mets," kata dia. Terus gue gini aja kan. "Yo, I'm sorry, I'm just wearing this for fashion," kata dia. Terus mukanya bete gitu. Anjir. Topi Yankee kan gue taunya kan dipakai Jay-Z mulu. Yes. Bahkan Jay-Z di lirik lagunya adalah
I made the Yankee cap more popular than the Yankee kid gitu. Jadi Iya, lebih gue yang bikin populer ini topi daripada anak Yankee Anak-anak gitu. New York Betul. sendiri. Pakai dong gue. Tetap aja dipertanyakan, yo, weh. Jadi ini tuh kayak pembuka obrolan gitu loh. Iya. Gue kan ngeblank kan. Gue cuma tahu istilah itu home run taunya gue. Sama strike, nggak tahu lagi gue. Apalagi di zaman dulu Derek Jeter gue cuma tahu itu gitu ya. Itu juga nggak tahu gue. Kok lu gak tahu sih? Oke. Nggak tahu. Derek Coleman gue tau Derek Iya, Coleman. Derek Coleman, Nets oke. dulu. Tapi itu menandakan bahwa itu pembuka obrolan dan juga sedemikiannya orang sana sama olahraga ya. Iya, terutama Jadi, hoki, matters ya ini ya. basket. Iya, hoki, basket, American football itu mereka kuat banget. Baseball. Iya. Nah, jadi gue ya gimana ya? Gue nggak mungkin kemana-mana mencoba. Walaupun harus gue akuin ada yang pakai LA, gimana sih? Iya, Nah, gini. LA ya gitu ya. Yang pakai topi LA juga ada. Tapi Ketahuan pendatang. ketahuan pendatang, Atau iya, turis. iya bisa jadi atau nggak, itu cuma fashion aja. Intinya gue kayaknya gue mendefaultkan diri ngikutin kotanya. Gue punya dua pilihan, mau Oke. Brooklyn Nets atau New York Knicks. Oh aman tuh kalau lu di New York Iyalah. pakai Brooklyn masih oke ya? Masih aman, Sebelahan. masih aman. Cuman lebih lucu New York Knicks. Apa? Karena? Kalah mulu. Pada zamannya ya, sebelum Iya, sekarang. iya, betul, San. Sebelum musim Sekarang ini. bagus. Musim ini, iya. Itu tim kalah mulu kan, nggak jelas itu tim. Sama Karena kayak lebih menjanjikan si Brooklyn Nets sempat yang ada 3 Iyalah, ada Kevin Durant ada Betul. Harden segala itu udah menjanjikan. Iya. Sedangkan Knicksnya lagi parah ya betul. iya Waktu kayak kalah mulu itu waktu zaman MU kalah mulu juga ya? Oh masih. MU mah masih. MU masih. masih. Ini masih. Malah ini cadangan kita kebetulan hari ini episodenya ada Ibnu Jamil terus ada lu sama-sama MU gua juga ini lagi dicela nih. dia apa sih? Enggak, Nggak, gue nggak nggak sepak sepak bola. bola, gue sepak takraw. Cukup niche. Cukup niche. Bagus. Iya, iya. Dan kayak ilmu ngeledek juga klub Ya. apa ya sepak takraw gitu kan. Iya, nggak tahu lagi. Oh, ini Spartak Moskow. Iya. Spartak takraw Moskow. Spartak Moskow. Balik lagi Iya. masalah itu. Jadi emang matters ya ini di sana ya. Jadi Iya. lu ikutan Iya. di mana lu tinggal. Betul. New York. Tapi emang sekarang jadi pemerhati New York Knicks nggak? Enggak juga, tapi gue tahu bahwa karena kemarin gue nonton playoff. Iya. Oh iya. Ya, musim kemarin. Gue liat videonya kok di Iya, gue YouTube nonton lu. pas lawan Philadelphia, terus Iya. gitu berasa kurang deep kan timnya kan. Iya. Terus udah gitu siapa namanya tuh yang akhirnya Brunson. bukan senternya mereka yang sebenarnya mainnya bagus tuh Oh. series itu Liechtenstein. Iya. Oh si pindah ke Ya Oklahoma. kan dia pindah kan. Iya. Hartenstein Ketika apa diganti, gitu. Hartenstein. Iya, Hartenstein. pas diganti sama Cat, gue sebenarnya bete. Gue gak suka dua-duanya. Gak suka Cat, gak suka Cam. Menurut gue Cat cengeng, menurut gue Cam gak jelas. Serius? Iya, Lu gak suka Cap? nggak sekarang Iya, tapi iya, menurut iya, gue. iya, nggak waktu itu pas iya, masuk. nggak suka, nggak suka. Oh. Gue nggak suka. Udah, suara gitu kan, Iya. Oh, iya, gitu. iya. Terus mainnya, maksud gue, Menye-menye juga. ya waktu itu kan image yang tercitra dari dia tuh gampang banget. Soft. Iya orangnya soft, Iya. ya banyak komplain, talky gitu-gitu. Iya. Terus bahkan Camnya sendiri tuh diwawancara sama siapa ya, itu dia mengaku bahwa peran dia di sebuah klub atau di setiap klub yang ada dia adalah lebih kepada supporting locker room dan mood. Ini yang dulu kemarin Cameron Payne, iya. yang nembaknya dari minggir gini. Iya, Suns, Iya. sempat Bucks. Iya. Ini cuma buat penyokong, ini cuma pembantu. Yang paling banyak gaya. Iya, itu kan, iya. Cuman, iya. Yang gitu kan, gitu kan. Gitu kan, bener gak? Iya kan, iya. Gue apaan sih lu gitu. Pas masuk gue bete, tapi Cat sekarang gila sih. Terus, Bagus. ya. Cocok. Gila Betul. sih. Tahun ini luar biasa. Kalau per tanggal sekarang sih rasanya kalau di timur itu yang pertama Cavs, Boston, ketiga udah New York. Iya. Jadi yang meyakinkan banget. Nggak akan menang Nggak akan juara. Eastern Conference sih. Nggak Eastern akan, Conference, ya kan? nggak akan juga rasanya. Oh ya? Kurang menurut Iya, gue. iya. Video ini bakal gue kirim ke masyarakat New York loh. Oh, iya. Biar lu. Tadi gini, Hebat New York. Kayak ngerti bahasa Indonesia mereka. ini tadi ada banyak sekali cadanganers yang ingin tahu rasanya nonton di Madison Square Garden. Apa sih rasanya? Emang semagis itu rasanya udah tua deh Madison Square Garden. Rasanya mahal sekali. Iya, one of the most expensive. Bener. Sumpah. Gue tuh sampai dengan sekarang tuh mengincar Lakers Knicks. Oh, pasti Oke. lebih mahal lagi. itu. Karena LeBron udah mau usai kan? Iya, Luka udah bergabung apalagi. Iya. Nah Sudah, kemarin. Ini kayak LeBron.
Abis rambutnya. Dikira gue apa segala. Gue lagi mikir. Membotak. Iya. Terus. Mendua. Iya. Lu menunggu itu? Enggak. Bakal berapa Waktu ya? itu gue mau bayar, gue udah lihat di nosebleed aja 4 juta, 5 juta. Kata gue padahal paling atas itu. Yang nontonnya sekecil gini begini. nontonnya. Iya. Enak banget. Nah kemarin gue nonton final playoff. Iya. Karena pada akhirnya gue juga mengkonfirmasi sama keluarga gue, mereka gak tertarik untuk nonton. Jadi gue izin, ayo mau nonton ya. Iya, sendiri. Oke. Nonton gue, terus gue Berarti nonton. dana untuk 4 bisa jadi 1, jadi gede. Betul, lumayan. Gue waktu itu nonton gak terlalu, mungkin tengah-tengah sih. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya basket bentuknya kotak gini, gue nonton di sebelah sini nih. Yes. Jadi nggak di sini atau nggak di Minggir. sini. Betul, Ya, agak oke. serong gitu. Dan emang bener sih, nonton basket itu bagian dari industri hiburan ketimbang olahraga. Karena aspek hiburan itu tinggi sekali. Oke. Orang kalau mau nonton basket mah bisa dari app gitu kan ya. Ya, Tapi kalau orang cukup. pengen experience, harus diisi dengan hal-hal lain selain basket gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti? Iya, iya. Ngerti. Dan itu Full setiap package ya? iya setiap lantai itu ada restorannya. Aha. Setiap lantai ada tokonya. Bukan cuma di bawah doang gitu Iya. kan kalau di acara-acara basket paling Iya. di Merchandise di luar foyer ya. ya gitu-gitu. Setiap lantai ada, terus begitu hiburannya juga menyenangkan, terus seru lah gitu maksud gue. Nggak dikasih kosong lah. Iya. Pasti ada sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk dihibur. Yang pada akhirnya juga gue praktekkan ke Comika juga gitu. Sekarang kan Iya, iya. ada orang yang mau experience komedi sama orang yang Ya. mau nonton stand up Nonton komedi beda tuh ternyata. Betul. Jadi ada hal-hal di luar komedinya yang harus diperhatiin sama si Comika supaya experience komedi itu berasa. Nah itu tuh gue dapetin dari nonton NBA juga. Jadi lu belajar juga Value ya. for money sih. Iya, iya. Ya, enak tapi value for money. Iya, ini mahal, tapi gue dapat ini bisa gitu kali ya. Iya, 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 oke. Happy sih. Iya, iya. Jadi sekarang lu mendukung New York Knicks nih. Enggak. Ya. Dia ingin cari aman mau ini. nggak? Betul. Saya mengaku sebagai pendukung Nggak, Knicks. tapi nggak apa. Tapi sebenarnya lu mendukung siapa nih sebenarnya? Melihat Untuk kekuatan juara sekarang. Iya. Iya, NBA tahun inilah. Ya gue gak bisa ngomong kalau nggak Knicks. Harus Knicks Oh, gue. harus Knicks. Kan Ya kan nanti- I identify myself as Iya. a Knicks fan. Gue harus Nanti ingat ngomong ini Knicks kan dong. Iya, iya, iya. bukti digital lagi ke bawah nanti. Nggak, Lu mereka- kok ngomong gitu di sini? Ya nggak denger juga kan orang di sana nggak ngerti juga. Kan pakai- banyak Tapi kan cepu. bukan cuma itu. Fans Indonesia juga rada bacot. Iya. 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 Fans Indonesia juga bacot. Iya, Oh si iya. Poju Iya, ada aja. Pemain favorit lu siapa? So far sampai sekarang. Bisa boleh tim lain. Kalau di antara semua pemain basket di generasi ini sih LeBron. Gue identify myself dengan point guard tinggi. Makanya dulu pemain Yes. favorit gue Penny Hardaway. Oh iya, lu sering ngomong seperti itu. Iya. Sebelum dia cedera apalagi ya, udah. Iya. Magic Johnson, Penny Hardaway. 2 meteran tuh semua tuh. Iya, makanya Iya, I identify myself as orang yang suka dengan point guard tinggi, termasuk LeBron. Iya. LeBron Lakers kan udah inevitable lah. Iya, ini. Iya. Mana tingginya yang tadinya 68 pas masuk Lakers jadi 69 biar kayak Magic. Gila. Iya. Oh itu menarik juga Dan ya. itu juga yang sebenarnya kalau misalnya lu sempat bermain basket dengan Panji Pragiwaksono, walaupun dia cukup besar untuk dijadikan power forward dan lain-lain, dia suka bawa bola. Iya betul. Lu seneng banget membagi bola. Betul. Lu paling nggak playmaking atau enggak point guard ya. Betul. Tuh, lu ngemerhatiin gue. Iya, betul. Ji, tapi kalau nah ini sama kita tanyain di episode-episode yang lalu sama Mario Lawalata. Iyo. Selalu rame kan Dia sama juga Iyo. mencintai LeBron tuh. Dengan caranya sendiri. Iya. Kan yang haters itu kadang the lovers ya. Iya betul. Iya. Waktu itu kan gue pernah main sama Iyo, terus gue pakai LeBron. Terus ada yang Mau dibakar kan sama Iyo paling. Gue posting ke kolom ke Instagram kan, di kolom komentar ada yang bilang Panji pemberani sekali pakai LeBron di depan Iyo. Karena kita sama-sama di Happy Ballers tahu banget teman-teman kita kayak gimana. Cuman kalau buat lu karena di zaman ya lu walaupun suka Detroit Pistons lu di Iya. zamannya Jordan juga gitu kan. Iya. Iya. Nah kalau lu buat GOAT-nya adalah Kobe, Jordan, Kobe atau LeBron? Jordan, Atau Kobe, mungkin lu bisa nyebut KD atau Curry atau yang lain-lain. Kalau lu All time, GOAT. All time nih kalau urutin. LeBron, Satu LeBron lu. Jordan, Kobe. Nah ini Wah. Iyo. Yo. LeBron. Apa Jordan? Nah, kayak lagi nih biar gue bisa potong video. Kalau buat lu nomor satunya NBA. LeBron, Jordan, Kobe. Yo. Yo. Soalnya kalau Kobe ini agak sensitif ya, orangnya sudah meninggal, banyak yang sayang. Iya. Tapi
agak susah karena kita tahu Kobe itu emang carbon copy-nya Jordan. Iya, setuju sih. Gini, lu pernah ngeliat gak ada Shaq, LeBron, Jordan, Kobe, terus misalkan Iya. apa gitu, Tim Duncan gitu. Iya. Terus ada satu pemain lagi buang satu gitu. Kalau ada Jordan sama Kobe dalam satu tim, Pasti lu buang satu. pasti buang Si Kobe gua. Iya. Karena Udah mirip, posisinya ya. sama, Gaya shootnya sama. Iya. sama persis. Sama. Iya. Iya. Kadang-kadang Sama orang sampai kayak ada videonya gitu ya yang ya gerakan-gerakannya betul sama benar-benar gitu ya. persis Iya. mirip gitu. Jadi kadang-kadang orang, wah ini susah nih. Terus gue lihat kalau objektif sih sebenarnya nggak susah karena beberapa di antara mereka ada yang sharing the same position gitu. Beda sama LeBron. LeBron main small forward bisa. Iya sih. Power forward Iya, bisa. power forward bisa gitu. Point guard bisa. Digeser bisa. Iya. benar. Sedangkan MJ dan juga Kobe kayak punya kesamaan Mamba di dalamnya, benar nggak sih? Betul, betul. Si Jordan pun cukup ini Iya, kan, iya. cukup alpha gitu loh tentang hal itu ya. Iya. Dan kalau dibandingin Jordan sama LeBron, pencapaian individual statsnya juga masih tinggi Jordan. Tinggi. Iya kan? Bener gak gue? Individual stats. Apa Jordan sama Sorry, bukan sama LeBron. LeBron sama LeBron. Sorry, sama Kobe. Sama Sorry. Kobe. Jordan? Iya, Jordan Iya, kayaknya lebih. Jordan. Iya. Iya. Tapi kalau LeBron makin banyak sekarang rekor yang sama dia dipecahin kan. Betul. Scoring. Walaupun harus diakuin, itu mah lebih ke longevity aja sih. Coba Jordan jaga badannya kayak LeBron dan longevity-nya kayak LeBron. Iya, iya. Mungkin beda. Umurnya sama-sama 40, tapi mungkin Jordan tidak invest ke badannya sebagaimana LeBron apalagi di zaman invest. sekarang gitu Iya, ya. betul. LeBron sih kita udah tahu cadanganers bahwa dia benar-benar invest Iya, berat iya. tiap tahunnya. Iya. Even though banyak orang yang bilang ini tinggal mau udah mau pensiun tetap aja di Yang gila badannya sih 40 best. tahun masih melakukan semuanya sih ya. Kalau kata gue Iya. untuk main sih emang Iya, nggak masuk akal. kayak nggak masuk main sih. akal, kayak nggak Iya. masuk akal. Sekarang gini, kalau misalnya kita ngomongin points, mungkin walaupun LeBron udah lebih daripada Udah. Jordan dari sisi mereka Iya. sama-sama umur 40. Iya. Tapi lu inget ya ada LeBron kemarin double pump abis itu Iya, iya. pakai Iya, kayak pakai gitu. kiri. Iya. 40 tahun Jordan tuh pada umur gitu. 40 nggak kayak gitu kan. Iya, udah banyak nembak. Iya, Udah benar. fade Emang away. emang orang gila sih dia itu. Iya, beda pada ini Iya. ya. EV-nya beda. Gue tuh bagian dari orang-orang yang kalau ngukur GOAT itu tidak mempertimbangkan cincin juara. Ah ini menarik juga karena ada beberapa yang emang ngitung si cincin juara karena Ya, cincin karena kalau juara dia ngitung cincin- Jordan 6. Enggak, kalau ngitung cincin juara, iya. yang lo masuk adalah Bill Havlicek. Enggak, Bill Havlicek. Itu tuh Iya, iya, Celtics iya. Celtics itu loh. Bill Yang Russell. dulu. Iya. Iya. Robert Horry. Kenapa? Iya benar-benar. Iya, siapa Bill namanya? Russell. Bill Russell. Iya. Iya kan? Tapi kan kita nggak pernah masukin Robert Horry, Bill Russell ke dalam pembicaraan itu kan. Iya, Kalau iya. misalkan cincin lo masukin, masa lo nggak masukin nama-nama itu? Kalau nggak masukin nama-nama itu ya jangan masukin cincin dalam pembicaraan gue. Iya. Kalau mau masukin Menarik, cincin, menarik, masukin. menarik. Iya, benar. Benar-benar. Iya. Karena kan cincin adalah tim kan. Iya. Iya. Ya, mau gimana pun juga adalah tim. Iya. Orang bilang Jordan nggak main dengan lebih banyak Hall of Famer dibandingkan LeBron gitu misalnya. Iya. Iya, tapi Jordan nggak pernah ganti pelatih dan juara. Iya, Phil Jackson terus. Iya, jadi ya perdebatannya nggak kelar-kelar Iya, sih. iya, Tapi iya. kalau misalnya kita ngomongin greatest of all time in terms of being a player, Iya. ya kan kita ngeliat statistik dia sebagai pemain. Iya, gitu. iya. Iya. Oke. Kalau Indonesia lu mengidolakan siapa sih? Jadi kalau tadi ngomong Thomas ya lu, Teddy. nah ini Bohong tidak berubah lu. ya. Salah, gue tahu lu jawabannya. Gue ambil nyeletut tadi. Denny Sumargo ada ngomong. Sigar. Oh, Aguy. Aguy. Iya, Aguy kan waktu masih Katanya lu Garuda. penggemar Iya, banget Aguy. ya kan waktu itu kan karena saya mendukung Garuda, Aguy di Garuda, walaupun Aguy agak kurang baik hubungannya dengan pelatihnya sendiri. Iya. Nah, tapi kalau all time ya, Thomas Teddy kan FSRD ITB juga. Bandung, Iya. Bandung FSRD ITB. Gue nonton waktu itu Hatex atau Panasia ya? Kayaknya Panasia, Panasia deh. Panasia. Panasia yang dia juara. Yang terakhir finalnya lawan Aspak nggak sih? Iya, yang masih sama Rani Kristiono sama Iya, Mas gila Joko. kali. Iya, Gila iya. kali. Gue nonton itu. Jadi gue selamanya akan mengagumi Thomas Teddy juga karena lupa connection Iya, Iya. ITB ya. dan follow-followan. Saya nggak follow-followan sama Aguy nggak follow saya. Thomas Teddy itu waktu dulu setiap bertanding di Bandung buat poster sendiri. Yoi, karena saya Gambarnya lupa. dia lagi nembak nomor 7. Thomas Seven. Yoi. Showmanship, nah itu juga Iya, tuh. dia. Iya. Kayaknya ragu gue pernah ada orang dengan showmanship kayak Thomas Teddy. Iya.
kayaknya nggak doyan tampil rata-rata anak basket. Nah dia anak Zaman seni dulu rupa ya? kan, iya. Dia anak seni rupa, jadi dia individualitasnya gede sekali Iya. aspeknya. Rambut juga. Termasuk gue sampai zaman SMP kali ya, gue sampai sempat beli sepatunya dia. Iya. Karena digambarin Dijual-jualin. gitu, dijual-jualin, Ah, digambarin betul. gitu segala macam. Oke. Siapa lagi kalau di zaman sekarang, kalau lu ini cerita dulu ya, lu sekarang kan juga masih suka ngikutin gak sih? Enggak. IBL? Lagi enggak? Sama sekali enggak ya? Enggak. Lagi nggak? Tahu tapi nama-nama Abraham Damar Grahita, Ini Dakara gue Prastawa. Charles Bronson. Aduh bro. Bro. Charles Bronson gue. Udah jadi lawyer dia. Oh oke. Udah. Ini South Lombok Johnson. Astagfirullahaladzim kakaknya. Kakaknya dong. naik. Generasinya Boleh, mundur. boleh. Lu coba sebut nama yang lu tahu pemain basket. Yang sekarang deh. Boleh. Yang lu Kira-kira. tahu deh udah sekalian dah. Arki Wisnu. Oke. Oh benar. Itu pun juga sudah Jadi dewasa. hitungannya sudah senior ya. Iya. Iya. Dia pindah kemana sekarang? Dewa United. Dewa United. Ya. Oke. Ji, Emang sekarang Dewa ngomongin cocoknya main di Dewa. tentang basketnya lu deh. Iya. Lu penggila basket. Gue pertama kali ngobrol, inget dulu waktu lu masih siaran di Bandung, Iya. gue promo. Iya. Kita ngomongnya bukan ngomong tentang musik gue, kita nggak ngomong tentang lu ini, kita ngomong tentang basket, ya. Iya. Karena zamannya N1 segala macam gitu kan. Betul. Andi kalau kalau zaman Andi, dulu. Andi. Andi. Basket Ini sepatu Andi berapa Bang? Andi. Basket lu pertama SMP atau SD? SD. Pertama Oh SD. cepet ya. SD tapi nggak bagus mainnya, nggak jago mainnya. Bahkan gue tuh enggak main di sekolahan, dan gue inget banget karena gue nggak bisa main. Karena waktu itu harus gue akuin gue main basket karena saat itu semua orang main basket. Semua anak laki-laki waktu itu kan NBA baru masuk. Iya. Terus lagi meledak-meledaknya, jadi karena semua orang main basket, gue Magic Johnson, gue juga main basket, tapi nggak bisa. Gue inget banget ada satu orang ngomong sama temennya, lain kali jangan ajak Panji, dia nggak bisa main. Iya, Wah, terbakar. Nggak terbakar, saya anak melo, saya patah hati langsung. Ding, ding. Iya, patah arang. Pas SMP, gue SMP negeri, SMP 29. Ekskul. Nah, tadinya nggak ekskul. Dulu, kalau lagi istirahat, semua orang tuh main di lapangan selama mereka senang main basket, walaupun udah lebih dari 5. Lu ngalamin nggak main basket? Oh udah ramean? 8 lawan 8. Iya. Penuh banget Iya. lapangannya. Soalnya waktu istirahat hanya sebentar. Betul, udah dan semua orang pengen main. Iya, Gue inget banget itu. Cuman di situ gue ngeliat, dan hanya di situ setelah itu gue gak pernah lagi ngalamin. Orang main basket 8 lawan 8, 7 lawan 7, penuh banget. Tapi di situ harus diakuin ada semacam skill yang tumbuh gitu. Gimana cara ngelewatin 7 lawan atau udahlah, lu mesti passing orang lewatin 7 orang. Kalau 5 itu aja udah dibikin loh. sempit ya. Iya, tapi kemudian ketika gue masuk tim, gue inget banget gue kelas 3, gue masuknya tim kelas 2, patah hati lagi tuh gue tuh. Oke. Oh jadi tim B lah Tim B sebenarnya. gue, SMP 29. Gue ingat Oke. waktu itu jersey SMP gue tuh ngambil desain Pacers. Putih, biru, kuning. Kuning. Ingat ya? Iya, tahu. Itu Iya, SMP iya, 29. Terus, pun gue udah masuk tim B, gue gak main pada akhirnya. Bench. Karena gue, nah ini ada, gue sempet ceritain soalnya gue pakai celana jeans sih. Tapi di sini tuh kalau lu sering lihat gue pakai celana pendek itu, situ ada bekas jahitan. Jahitan ini juga tolol. Udah tahu gue mau kompetisi, gue main bola di lapangan yang sama. Lapangan basket. Lapangan basket itu. Terus kondisinya adalah kita lagi semuanya nyerang ke gawang ini. Terus seri. Bola kepental ke sana, bola plastik lagi. Iya. Bola kepental ke Aduh, sana. bola plastik bro. Terus gua ngejar nih. Iya. Gua ngejar. Gawang kosong, kiper balik. Gua langsung sliding. Namanya juga anak SMP. Tolol, tidak berpikir panjang. Sliding di Gua lapangan basket. sliding, iya di sliding lapangan basket. Dapat bolanya, gol bolanya, bocor dengkulnya. Kebuka gue lihat lemak-lemak keluar dari gini. Misalkan ini lubang ini, lemak-lemak keluar dari gini. Temen gue pingsan, nangis. Gue mau ngeliatin kaki gue. Terus dijahit di ada rumah sakit dekat dari Taman Puring. Tapi abis itu cedera, akhirnya nggak main. Jadi gue waktu SMP masuk tim, tapi nggak main. Iya, gara-gara kebodohan itu. Kebodohan itu. Karena ya namanya juga main bola in the moment, mencoba untuk heroik. Menang sih, tapi at what cost gitu nggak jadi kompetisi kan. Oke. Gua masuk Gons, udah Gons, lu anak Gons. betul. Udah trauma dengan bermain basket gitu. Karena waktu SMP, gue inget basket sebagai olahraga yang mahal. Semua tuh punya Nike Air. Sepatunya, Iya, iya. itu tahun itu zamannya Barkley ngeluarin sepatu. Waduh, tuh. duh. Ingat ya? CB4. Barkley, Penny, Iya. Grand Hill. Betul, Iya. semua pokoknya mahal banget lah gitu. Iya, Terus
waktu itu kan gue juga keluarga gue kan ngedrop lah secara perekonomian. Jadi waktu gue SMA nggak punya sepatu basket, nggak berani minta. Terus ya udahlah, gue kelas 1 main bola karena main bola nyeker. Kalau di Gons tuh, iya. Kan cuma main-main seantar kita aja, main bola nyeker. Pas gue kelas 2, nyokap gue beliin sepatu. Karena waktu itu dia nanya, kamu kok udah gak pernah main basket lagi? Iya gak ada sepatu. Emang lu kejawab gitu. Emang kejawab gitu. Bukan minta dibeliin, emang gak ada sepatunya aja. Suatu hari nyokap gue datang, gue inget banget sepatu basket. Apa tuh? Hitam putih merek Spalding. Sebenarnya bukan merek premium ya. Iya, tahu. Kayaknya sampai sekarang gak ada deh Nggak punya ada. sepatu Spalding. Iya, betul. Kayaknya cuma gue waktu itu. Iya. Tapi gue pakai kan, gue pakai. Nah Gons itu kulturnya tuh menarik. Gons tuh nggak terlalu mengagung-agungkan kekayaan lah. Orang-orang kayanya kayak gembel kalau di Gons. Iya, malah segembel mungkin ya. Iya benar. Iya. Gue punya temen kaya banget. Ke sekolah pakai kantong plastik. Tasnya tuh kantong plastiknya bener. Tasnya dia tuh kantong plastik isinya buku pelajaran. Hanya karena dia nggak pengen dianggap kaya. Nah, sehingga waktu itu pakai sepatu Spalding itu tidak memalukan. Buat gue di Gons. Jadinya, jadi Iya. sama. Waktu SMP gue pakai Warrior. Wah, my God. Semua warrior tuh ya kayak Iya, terus diketawain. Kan gue kan SMP Negeri 29 mah. Gue pikir namanya juga sekolah negeri, ngapain terlalu gimana-gimana banget. Gue lupa kalau udah masuk tim basket itu kan orang-orang gayanya. Iya. Gue inget banget si Paji pakai Warrior. Dia nggak tahu Warrior bakal juara NBA. Salah. Beda. Ya, Panas, gua panas. Oke. Terus akhirnya ya gitulah jadi malu gitu kan sama juga anak SMP. Jadi Nah, waktu Spalding gua- lah sepatu. Yang membawa gue basket kembali. Terus gue inget, gue main basket pas istirahat. Terus gue punya satu orang yang nggak tahu gimana mainnya jadi tandeman namanya Opto. Dia mainnya power forward center, gue mainnya point guard, memang tinggi. Nah, setiap kali gue main sama dia tuh ngeklik mulu sampai dia yang nyebut, ini tandem gue nih. Setiap kali gue main pas istirahat, ini ada Panji nih tandem gue nih. Karena kami ngeklik, dialah yang bawa gue masuk ke tim basket Gonzaga. Jadi kelas Oh, lu sempat masuk tim sekolah. Sempat masuk. Sempat tanding. Bahkan waktu gue kelas 3, gue kapten tim basket Gonzaga. Sadis. Harusnya happy kan? Happy Iya dong, dong. iya dong. Tapi Kok ada tapinya? hanya waktu gue kapten tim basket Gonzaga, Gonzaga kalah basketnya di Gons Cup. Di Gons Cup, Gons selalu menang. Biasa menang. Kayak kalau misalkan Biasanya CC Cup pasti anak CC yang menang ya kan. Kalau ada PL Cup PL misalnya, Cup. biasanya ada PL yang Iya, menang. nah. Gons juga gitu. Biasanya Gons tuh pasti menang Tapi di di Gons Cup. masa- Hanya di masa kepemimpinan gua kita kalah. Iya. Jadi ngedrop lagi. Terus Oh my God. waktu gue kuliah, gue kan kuliah di ITB. ITB. ITB waktu itu gue ngincer hanya karena ya FSRD ITB-nya aja. Iya, seni rupa ya. Ada satu hari gue nyokap gue ke Bandung untuk ngambil formnya. Terus pulang lewat Sabuga. Sabuga baru jadi waktu itu. Iya. Kalau dari kampus dari belakang kampus ITB, Kelihatan Sabuga dari kan ke atas bawah tuh. Betul. Iya. Lagi ngeliat ada lapangan basket kan, minggir. Waktu itu ada supir kantornya nyokap gue jadi kepala cabang bang. Iya. Pas minggir, terus kan lu mesti bayangin, gua anak SMA kelas 3, di atas sebuah tebing, turun ke bawah, gua ngeliat ada lapangan basket. Tenis, 4 basket. apa 3, betul. Betul. Tenis, basket, bola, kolam renang. Iya. Gue bengong lama banget, anjing gue pengen banget masuk kampus ini. Tidak tahu, kalau ternyata itu licin. Setelah gue masuk ITB, lapangannya jelek sebenarnya itu. Dari luar kelihatannya keren. Bagus sekali. Kayak premium facility. Yes. Iya. Pas gue masuk, nggak ada anak ITB suka main basket situ. Licin, salah pakai cat. Iya, Iya, betul. kampus blow on. Makanya pada zamannya. Pada zamannya. Iya. Makanya enakan main di dalam. Tetap. Ada di dalam, betul, Iya. betul. BL, baru udah kelapang dulu disebutnya. Nah tapi karena ngeliat itu gue bilang, anjing gue pengen banget nih. Masuklah gue ke ITB, keterima, pas TPB, UBG atau tim basketnya Unit bola basketnya Ganesha. ya, itu masuk final Libama Jabar lawannya Unpad apa Unpar, gue lupa Unpad kalau Sorry, nggak salah. Unpar kayaknya. Unpar kayaknya ya. Kayaknya Unpar. Pokoknya final lawan UBG. Di Pajajaran. Betul, waktu itu gua ngeliat dan itu ditayangin di TV. Jabar itu apa nasional itu ya kalau ditayangin di TV. Lupa gue itu. Tapi gua nonton di TV. Gua ingat gua nonton di kosan di Gandok gitu. Masih ada Thomas Teddy? Enggak. Enggak. Oh berarti bukan. Sekarang Boting gua nggak tahu lo ingat. Iya, Boting baru main sama gua. Yang lucu adalah Boting baru main sama gua 2 minggu lalu basket.
Kemarin gue main, tapi sama ada yang datang, Kak aku keponakannya Boting. Anjing. Tua sekali. Tua sekali. Iya. Iya. Boting, waktu itu masih gondrong, terus pakai headband atau ikat kepala. Iya. Terus Mungkin itu Unpad sih. Mungkin lawan Unpad. Ramses, gue lupa. Ramses Iya, tahu gua. Ramses iya. Ramses, pokoknya tim itu. Dan gue ngeliat tim itu tanding gila-gilaan banget. Boting tuh Bener-bener. unbelievable. Gue Yes. nggak pernah ngeliat pemain yang gue kagumi seperti gue kagum sama Boting. Iya. Iya. Gara-gara itu gue pengen masuk UBG. Wow. Terus Selalu akhirnya- ada idola yang membuat lu Iya. masuk ke satu komunitas ya. Terus sebelum masuk UBG, gue tuh sering main basket di lapangan dalam BL, Iya. Barudak Lapang. Terus gua, Ray sama Kemal waktu itu teman gua satu seni rupa, itu ada tiga-tiganya masuk ke Tim basket, UBG. UBG. Terus prestasi tertingginya juara 4. Jadi nggak pernah juara juga, jadi gantung. Anjua. Harapan Dan gini, satu. 4 itu juga udah gak juara itu. betul. Lu aja menyebut juara. Betul. Juara 4. Iya. Peserta 5. Iya. Jadi singkat cerita, karir basket gua tidak pernah dihiasi dengan kemenangan. Iya, Udah, iya, iya. itu doang aja. Itu karir basket. Tapi apakah lu sama kita nggak? Lu selalu menjadi pemain inti atau pemain cadangan? Inti dia mah kayaknya Lebih banyak jadi pemain. Enggak. Gue lebih banyak jadi pemain cadangan. Gue cuman pemain inti di tim fakultas. oh iya. Bager SR. Iya. Itu pun, nah itu sejarahnya aneh lagi. Ada namanya apa ya? Namanya cupnya apa ya? Gue lupa. Pokoknya ada liga antar fakultas. Iya, internal. Betul. Timnya gue kan namanya Bager SR. Dominan sekali. Menang terus. Oh, jago. Menang terus. Masuk final. Ketemu mesin. Heeh. Penontonnya gahar. Penontonnya gahar. Penonton kami juga nggak kalah Iya gaharnya. sih, tapi Kalau modis. misalkan modis dan tolol. Seni rupa. Waktu itu, iya, namanya juga seni rupa. Waktu itu ada namanya Yoso. Emosional, tapi lucu. Jadi waktu solot-solotan tiba-tiba dia masuk ke tengah lapangan. Naon si anjing, tapi dia pakai helm dengan tanduk-tandukan gitu. Jadi mau marah tapi tolol gitu. Naon si anjing. Cocok, anjing. Bodor anjing, mundur-mundur gitu. Nah, nyampe lah ke final, hujan. Iya. Ketabrak musim hujan. Iya. Sampai dengan gue lulus, final itu tidak pernah terjadi. Bayangin. Lu padahal hampir juara. Iya. Kan ada kesempatan juara. Iya, gue tidak pernah mendapatkan gelar juara apapun. Makanya gue sebut juara keempat. Gue sebut juara Oh, keempat. karir basketnya luar Iya, biasa. karir basket gue. Tadi kan gini, lu berkembang akhirnya ya, lu basket, terus deket sama hip hop, lu deket sama akhirnya jadi komika dan segala macam. Dalam satu ada hip hop atau komik gitu loh, ada satu bahasa namanya suka ngedis atau kalau dalam komika suka namanya roasting. Iya. Kalau di basket ada yang namanya trash talk. Iya, betul. What do you think about that culture kalau di basket? Menurut gue itu adalah bentuk competitiveness aja. Dan dulu gue pernah menjadikan diri gue sebagai trash talker. Karena Menyengajakan diri. iya, untuk ngoceh terus. Karena gue seneng dengar orang ketawa dari trash talk gue. Jadi trash talk gue kan didesain untuk bikin lo marah. Bikin orang kesel justru. Nah, Aneh trash talk sih. gue kan didesain untuk bikin dia marah. Kesel. Tapi yang lain ketawa. Nah itu tujuan Iya, lu. iya. Gue lebih seneng bikin orang ketawa ketimbang dia marah. Dan kalau ada wasit yang pernah ngewasitin pertandingan antara ITB dengan mana gitu, dia harusnya mereka ingat. Karena gue seneng banget bikin wasit ketawa. Dan wasit sering banget ketawa gara-gara trash talk gue. Hanya saja kan saya bego mainnya. Kalau trash talk kan jago lah. Masa bego? It's our potential. Akhirnya saya tahan deh kemampuan saya untuk trash talk. If you wanna trash talk, you have to back it up with skills. Setidaknya itu yang gue yakini. Karena skillsnya tidak ada, trash talknya hilang. Oh gitu. Sirna. Oke. Iya. Oke. Nah kenapa coba gue Iya. nanya gitu Gi? Kenapa? Karena kan gue ngelihat ya Liga Indonesia ini termasuk liga kumpulan pemain-pemain yang baik-baik saja semuanya, ngerti gak sih? Iya. Yang banyak ngomong itu tetap adalah orang imports gitu loh. Iya. Yang protes segala macam banyak kan imports Iya, gitu loh. iya. Nah pemain-pemain yang lain tuh ya baik-baik aja, protes-protesnya begitu aja Iya, doang nggak, gitu loh. apa bad boy-nya tuh nggak banyak, gitu. Hampir nggak ada. Sedangkan kan kita tahu di zaman dulu, apalagi ya lu dulu di Iya. Detroit gitu ya, ya kayak gitu penting gitu. Ya, gue rasa sih kultural ya. Indonesia. Dan bukan Iya. culture-nya kita ya. Kelihatannya stand up comedy aja ditentang karena itu. Karena kayak
ngapain sih ngomongin yang gitu-gitu gitu. Padahal benar. Iya. Ngapain sih, nggak usah lah gitu. Jadi tapi dari POV culture sini. Iya, betul. Oh. tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak kaget sih kalau dalam kurang dari 5 tahun ke depan culture-nya juga berubah. Bisa orang-orang Indonesia bisa lebih ngoceh Lebih gitu. berani gitu ya. Iya, harusnya ya. Iya. Nggak tahu. Karena kalau misalnya itu terjadi, lebih menyenangkan sih nontonnya. Iya benar, lebih seru aja. Iya, lebih tokatif, lebih komunikatif. Iya. Nah, lu sekarang sebagai komika, terus juga lu sekarang menjadi ini lagi dong apa? Sekarang udah mulai ngurusin si Comika lagi ya. Nah, cerita dong, cerita itu dong. gimana Comika ceritanya? itu lu yang buat. Dari Iya. dulu kan, kayaknya udah Iya. lama. Oke, tahun berapa? Jadi dia sebenarnya resminya mungkin tahun 2018. 2018 dia berdiri. Oh, sebelum pandemi ya? Jauh, Iya, jauh. 2 tahun sebelum pandemi ya. Terus Sorry, itu setelah masa-masanya lu jadi hostnya si ini, yang di Kompas. host apa tuh? Juri. Ini 11-12 juri suci. Juri suci setelah juri suci, justru suci dulu. Stand up comedy meledak. Gue berkarya sebagai stand up comedian. Lalu gue kepikir, gue kayaknya, jadi waktu itu gue ingat banget kejadiannya adalah gue lagi tour di Los Angeles, itu tahun 2015. Oke. Terus sebelum show, kan ada backstage ya, di ruang tunggunya itu ada pintu ke belakang gedung. Iya. Pas gue Biasanya keluar tuh ya. Iya, pas gue keluar, gue baru sadar ternyata gedung pertunjukannya itu tegak lurus sama Hollywood sign. Terus gue terharu di situ, gue bilang, gue ini anak tolol loh, SD, SMP, SMA tuh gue tolol. Kok gue bisa ya berdiri di sini di Hollywood? Pencapaian. Gue happy, tapi gue kayak happy sendiri karena gue kalau cerita sama orang kok kayaknya sombong gitu. Jadi waktu itu gue pikir kayaknya gue lebih happy kalau lebih banyak orang lagi ada di titik yang gue capai ini. Kepikiranlah untuk mendirikan perusahaan yang didesain untuk ngembangin industri stand up comedy. Nah Menaungi awalnya lah ya orang-orang yang udah keburu besar ini komunitasnya. Betul. Karena gue datang dari Hip Hop Indo. Lu juga pasti cukup familiar sama Iya, Hip Hop Indo. iya. Iya. Gue tuh agak sedih harus gue akuin ngelihat hip hop yang meledak di tahun 90-an. Yes. Terus karena industrinya nggak sehat, banyak berantem juga di antara mereka. Iya. Iya. Lebih banyak pelaku seni daripada pelaku bisnisnya. Iya. Akhirnya nggak kunjung matang industri hip hopnya. Sehingga orang nggak bisa hidup dari hip hop. Iya. Ya. Banyak yang udah berhenti kemudian berhenti nge-rap dan Iya. segala macam. Iya. Padahal mereka Atau jadi akhirnya bergerak sendiri-sendiri indie ya. betul. Independennya. Dan gue kehilangan rapper-rapper yang gue kagumi karena gila gue nontonin mereka dulu. Sekarang nggak bisa nge-rap karena nggak ada duitnya gitu. Iya. Nah karena gue di stand up comedy bisa dibilang yang salah satu yang dihormati atau Duluan lah, diakuin iya. gitu ya. Lu nggak mau kejadian kayak gitu. Iya, gue merasa itu tanggung jawab gue untuk memastikan industri terbangun. Nah waktu gue pertama kali dirikan, itu tuh gue bilang sama diri gue sendiri, I'm not an entrepreneur lah. Gue entertainer, gue tunjuk orang untuk megang. Iya. Itu jalan nggak oke dan ya gue kayak membohongi diri gue sendiri. Ini mah perusahaan-perusahaan gue harusnya gue yang Jalanin dong. Tahun 2019 gue take over itu perusahaan. Terus barulah gue bangun brand. Jadi dulu nih di dalam PT Wongsowi dan Pratama Indonesia, itu nama PT-nya. Itu nama PT-nya. Iya. Oh, Ada 3 bisnis unit, 4 bisnis Iya. unit. Yang satu namanya Lumintu. itu. Lumintu. Iya, bahasa Jawa artinya keberlanjutan. Heeh. Iya. Biar jobnya ada mulu gitu. Amin. Waktu itu Lumintu ini IO. IO. Ya, terus ada Gox Production ini PH. Iya. Yang kerja bikin konten-konten. Ya. Karena waktu itu gue suka tour dan tour kadang-kadang ada sponsor butuh konten. Nah ini Gox Production. Lalu ada wsydnshop.com. Oh Ini iya. toko tempat gue jualan Iya. buku, Ini CD ya. segala macam dan waktu itu udah ada digital download waktu itu di situ. Iya, punya iya. gue sendiri. Dan ada Panji Management. Iya. Pas gue pegang tahun 2019, gue bilang, gue akan jalanin perusahaan ini dengan cara yang gue tahu dan gue tahu caranya ngembangin brand. Jadi berdirilah brand Comika. Lumintu jadi Comika Event, WSYD Iya, Shop iya. dari Comika.id, Iya. terus jadi Comika Gox Production jadi Comika Space, manajemen jadi Comika Manajemen. Wow. Jalanlah perusahaan dari tahun 2019 dengan nama Comika. Tapi waktu itu keputusan pertama gue adalah narik teman gue namanya Rama. Rama ini juga anak ITB, seni rupa ITB juga. Dan dia lebih dulu jadi entrepreneur. Terus gue minta tolong dia masuk komisaris supaya gue ada mentor untuk Iya. jadi wirausaha. Gue gak tahu cara jalan Iya. bisnis. Terus dia nanya sama gue, menurut lu kalau Comika mau mendapatkan yang terbaik dari diri lu sebagai CEO atau lu sebagai talent? Wow. Gue bilang, gue sebagai talent sih. Itu pilihan ya? Iya. Terus dia bilang, kalau emang itu jawabannya, lu mesti siap-siap
pin successor untuk jadi CEO. Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 jalan. Di tahun 2020, Iya. gue punya bisnis manager baru namanya Angga Diandri. Jago banget jualan. Ekstrim jagonya. Di tahun 2021 gue bilang, tahun ini lo akan bersiap-siap untuk menggantikan gue di tahun 2022. Karena 2022 gue mau pindah ke Amerika sebagai talent lagi. Gue mau fokus lagi jadi talent gue bilang. Karena gue udah bilang, Ya. perusahaan ini lebih baik kalau gue adalah talentnya, bukan gue adalah CEO-nya. Tapi karena ego, sebelum gue titipin ke Toro, gue bilang gue pengen set up perusahaan ini seperti yang gue inginkan. Akhirnya rekrutmen gede-gedean. Sebelum pandemi, kami itu cuman Karyawan nih maksudnya? ya karyawan dan talent. Heeh. Itu cuman 9 apa? Cuman 9 orang. Outingnya ke Tokyo. Wow. Pandemi kan tahun 2020. Pandemi kan tahun 2020 ya. Ini ceritanya nanti akan kebanting di belakang Iya, saya. iya, oke. Tahunnya 2020. Pandemi kan Maret 2020. Iya. Januari akhir satu perusahaan outing ke Tokyo. Gokil karena masih dikit kan. Keluar dari pandemi kami ber-90. Iya. Makin banyak. Growth-nya gila iya. Karena gue mendirikan Comika Media, gue merchandising team, segala macam, pindah kantor. Akhirnya beban perusahaan itu besar sekali. Makin besar dong. Makin besar. Nah dulu gue naif ngelihat perusahaan gue. Gue inget banget Raditya Dika datang ke markas Comika waktu itu nanya, "Karena lu berapa?" Total sih kalau sama talent sih 90. Wah kata dia. Wahnya dia gue nilai Pujian. Gue Komplimen. pikir pujian. Komplimen. Wah hebat, kapal kecil bisa nampung 90. Hebat nih perusahaan gitu. Dia ngeliatnya, anjing, kapal kecil isinya 90. Terbalik ini gitu kan. Iya kan. Nah belakangan terbukti bahwa ternyata gue banyak bikin keputusan yang salah yang membuat perusahaan jadi berantakan secara Terlalu finansial. ambisius mungkin. Iya. Karena waktu pandemi kami growth. Gue pikir masa keluar dari pandemi nggak grow. Malah harusnya Pandemi lebih aja. Iya, pandemi melonjak. aja grow. Ternyata sebaliknya. Jebol dan gue makin berkeyakinan bahwa emang harusnya bukan gue nih. Udah, Toro take Pasti. over. Iya. 2022, 2023 jalan dengan Angga Diandri. Iya. 2024 kami ganti ke Daniel Santoso karena arahan perusahaannya adalah pengen fundraising. Dulu kan sama gua sama Angga Diandri itu kita bootstrapping. Jadi duit yang kita pakai untuk operasional adalah dari yang kita ciptakan sendiri. Iya. Karena kami Betul, pengen scale up, kami butuh investment, kami butuh CEO yang ngerti dunia investment. Masuklah Daniel Santoso. Daniel Santoso memang ngerti investment dan dia jualan dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain. Hanya untuk ketemu pertanyaan yang sama. Perusahaan siapa sih? Perusahaan Panji. Panjinya mana? Iya. Kok lu? Panjinya di Amerika. Terus dia nanya, Panjinya masih percaya nggak sama perusahaannya? Panjinya aja di Amerika gitu. Pada akhirnya Pak Daniel dan gue sadar bahwa emang harus Panji. Kalau ini perusahaan lu, harus Emang ada Panji. elunya. Iya. Dulu tuh gue berpikir gue tuh menghalangi Comika untuk sukses. Karena keputusan yang salah yang gue Keputusan, lakukan. iya. Karena tidak Plan-plan baiknya gue ya. sebagai seorang CEO. Oh gue nih yang menghalangi Comika untuk sukses. Iya. Sehingga gue titipin sama orang lain. Sekarang gue sadar bahwa kalaupun kemarin gue adalah penghalang Comika untuk sukses karena gue bukan CEO yang baik, solusi itu bukan titipin ke orang lain, solusinya lebih baik jadi CEO. Jadi per tahun ini gue balik lagi dan gue memimpin perusahaan ini dan tidak ada rencana untuk ngelepas. CEO lagi nih sekarang. Iya betul, tidak ada rencana untuk ngelepas. Wow, Comika, Panji is back. Semoga makin Amin, amin, Iya. amin. Amin. Pasti banyak ya. Sekarang gini, ada plan-plan yang pasti udah banyak. Dengan gaya lu lagi atau Iya. mempelajari si dua yang sebelumnya? Ya gue kan tetap komisaris, dari jauh juga memantau perusahaannya dan belajar terus dan sekarang kemarin gue habis town hall dan gue bilang sama anak-anak tahun ini Si 90 itu? ya enggak sekarang udah berubah. Udah berubah. Udah banyak pemecatan, udah banyak layoff. Tiap tahun terjadi layoff. Iya, iya. Sampai titik di mana kami ngerasa oke ini Cukup oke dulu. Iya. baru enggak gitu. Nah kemarin waktu town hall di depan karyawan yang tersisa, gue bilang bahwa tahun ini temanya Comika adalah hat-trick Comika. Hat-trick. Ya, kami hanya akan mencetak 3 gol. 3 gol tersebut adalah clean sheet, score more, climb the league. Clean sheet berarti memperbaiki pembukuan, score more berarti meningkatkan revenue, Iya. climb the league
Kalau kita mau jadi perusahaan yang mau diinvest sama VC atau investor, kita harus lebih baik lagi. Kami ini saat ini kayak klub Liga 4 gitu. Waduh. Iya. Nggak ada yang mau terlibat kan, nggak ada yang Iya. mau ngeduitin Iya. gitu. Mesti lebih baik lagi sebagai klub biar Buktiin tuh. naikin ke Liga 2, ke Liga 1. Iya. Di Liga 1 duit banyak. Orang mau terlibat di setiap klub, mau sponsorship, mau Dan lu berjuang itu Iya, sekarang. itu yang akan kami capai dengan mencetak 2 gol. Jadi tidak ada yang kami lakukan tahun ini selain usaha kami untuk mencetak 3 gol tersebut. Oke. Hattrick Aduh. Comika. Mantap. Anak basket. Berarti lo akan lebih banyak di Indonesia kah atau gimana Betul, nih? betul, Iya kan, akan karena lebih kan banyak, namanya ini perusahaan lu nggak bisa dilepas terus juga terlalu lama. Iya. Lagian kalau misalnya dia di sini, Gi, kalau dia mau protes-protes orang, ngomongin orang, kayak lebih relate, lebih deket gitu loh. Oh ini ngomongin di Amerika, licik lu. Iya, gitu iya, iya. kan. Iya. Jadi, sekarang ini dong world tour lu. Ya. Ini karena kan lu udah melakukan world tour ini sejak tahun berapa ya? Karena gue selalu 2014. nonton juga. Terakhir yang nggak nonton ya pas di penjara doang. Gue masih ingat. Surat lu masih ada di handphone gue. Iya, Gue iya. foto surat itu. Iya. Surat apa? Gue ngirim surat karena gue nggak bisa nonton. Gitu. Dia ngirim surat. 2013 dia nonton gue. 2016 dia nonton gue. Iya. 2019 Januari dia di Dalam. dalam. Iya. Sekolah. Yes. Biasanya kalau udah masuk penjara keluar kok jadi presiden. Kayak Nelson Mandela. Ini belum jadi nih. Presiden Perbasi. Hai. Nah, waktu itu Augie nggak nonton, terus Augie ngasih gue surat. Iya. Gue terimanya paginya sebelum show dan terharu gue. Dan gue foto, terus gue simpan sampai sekarang. Iya, terima kasih. Iya, gue nggak pernah. Istri gue tetap nonton tapi. Iya. Ji, tapi gini, World Tour ini kayak jadi kalender ciri khas lu Iya. yang lu pertahankan kan. Iya. Berarti ini tahun ini bakal tahun keberapa nih? Iya. Si World Tour ini. Kalau World Tour-nya tuh, gue lupa ya, Masake Bangsaku, juru bicara Pragiwaksono. Komodo Meno yang gak ada World Tour-nya karena kehajar pandemi. Iya. Jadi cuma di Jakarta. Ini berarti ini World Tour keempat gue. Tapi ini adalah konser tunggal ke-10. Oh, oke. Jadi gue punya 10 konser Oke. tunggal. Ini Nah gini, untuk beberapa yang tidak terlalu aware tentang beneran World Tour. Yang mana? Yang kemana world, atau nggak, sekarang? world itu pengertiannya Panji itu apa? Dunia gue, tour stand up gue udah nyampe benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya udah World Tour. Iya. World Tour. Afrika, di Pretoria, Afrika Selatan. Wadaw. Yes. Mengerikan sekali. Biasanya kan gue kalau misalnya di luar negeri kan, Mengerikan sekali. iya mengerikan. Benar-benar mengerikan. Iya. Waktu itu kalau gue World Tour, gue kan suka lari. Iya. Suka lari karena untuk ngehajar jet lag, tapi juga Iya. untuk supaya lebih bugar karena tour capek. Hanya tidak bisa lari tuh ketika di Pretoria karena dilarang sama orang kedubes. Apa? Kenapa? Bahaya. Hah? Bahaya sekali. Itu Pretoria kan kota politiknya, kayak Washington DC-nya gitu. Iya. Kayak IKN-nya. Iya. Ya. Nah, jadi kejahatan tuh di mana-mana dan kejahatannya ekstrim banget. Kami waktu itu nyampe ke Pretoria, mencoba berniat untuk belanja di supermarket untuk jadi stok di kamar hotel biar nggak terlalu banyak makan, Iya, beli roti, apalah gitu-gitu kan, Iya. untuk ditaruh. Karena itu bulan Ramadan, gue baru ingat. Oh iya. Oke. Ke Bulan- Indomaretnya lah. iya benar, karena manggungnya tuh Lebaran, show di Pretoria. Masuk ke supermarket, nyebar kan, pada mau beli apa gitu. Tiba-tiba ada orang kulit hitam, bawa belanjaan, ngomong pakai bahasa Inggris. Hah? Sampai senyum gitu. Terus gue gak ngerti maksudnya apa ya. Terus gue ngeliat anak-anak juga digituin. Itu ternyata ada orang masuk, ngambil aja barang, minta tolong dibayarin. Oh god. Sama orang gak dikenal. Gila. Aneh banget Gila. ya. Seminggu sebelum kami nyampe ke kota tersebut, di Mall Pretoria ada bom meledak, bom mobil meledak. Di Karena mall? iya karena mereka lagi mau pemilu. Lagi mau pemilu, mau pilpres. Iya. Kebayang gak pilpresnya tuh ada bom meledak gitu. Jadi cuman di situ doang gak lari, tapi itulah gambaran dari kondisi World Tour di mana rada random lah gitu loh. Nah, Sama negara yang yang sekarang berarti special show. Hitungannya apa ya sebutannya? Berarti yang stand up comedy special. stand up comedy Stand up special. comedy special. Dan ini Namanya lo apa? gila loh. Men's Rea. Mensrea. Mas Rea, ini gue jujur ya hebat banget lu dari, gue nonton lu dari di mana? Di Taman Ismail Marzuki. Ya, Teater Besar Jakarta. Iya, terus ke Kota Casablanca. Gua nonton Kota Casablanca. Iya, iya, Terus lu kita ke, lu kemana lagi pokoknya Lu sih. kan nonton Komodo Mono di Istora yang soundnya ngaco. Iya. Tapi lu denger Sound gak? ngaco gua nonton. Lu denger gak?
Bisa denger dengan jelas nggak di Oh enggak, gue gak jelas. Iya, Soalnya jelas, gua- iya, iya. itu juga gue nonton di Saya Stora. perbaiki sekarang. Iya, iya. Saya balas di Indonesia Nah, Arena. tapi lu sekarang Indonesia Arena. Gila sih. Ini ngomong Indonesia Dua Lipa Arena, ini gagal adalah dia sukses lapangan- harus Lapangan yang Pak Jokowi resmikan Untuk untuk FIBA. basket. Iya. Iya, untuk basket dan lu sekarang akan di situ. Itu bagus banget, gila gitu. Iya. Itu Dan 10.000 seberani itu. Berapa? 10.000 penonton. Saya sudah mengkonfirmasi kepada kawan-kawan saya stand up comedian dari Singapura dan dari Malaysia. Ini bukan cuman pertunjukan komedi terbesar di Indonesia, terbesar di Asia Tenggara. Wow, tepuk tangan teman-teman. Gila. Tanggal? Gila. 30 Agustus 2025. Oh, ini. Saat ini penjualan per video ini dibuat. Iya, pengen tahu. Ya, masih dibuka. Tapi ini lagi pre-sale untuk yang Jakarta. Tersisa kategori Sapphire. Itu adalah tribun tapi tegak lurus sama panggung. Oke, masih oke tuh. Justru enak. Masih paling best, enak. best. Iya, biasanya tuh penonton stand up gue tuh yang abis tuh biasanya paling depan dulu. Iya. Iya. Sama paling belakang dulu. Iya. Karena Gini sama gini lah ya. betul, pokoknya yang paling dekat sama Bang Panji atau yang Sama- paling ah, murah ini yang bisa kok- gue. ya, Nah, jadi yang tengah-tengah tuh biasanya suka Nanti nggak gitu habis ya. Padahal Sapphire itu bener-bener tegak lurus sama panggung. Jadi lu nggak nengadah, beneran enak ngelihatnya, ngeliat jembatan juga enak. Jadi bisa kalau mau dibeli di mensrea.id. Tapi ini baru pre-sale. Nanti pas periode harga normal, semua kategori akan kebuka lagi pada tanggal 10 Mei. 10 Misalnya Mei. lu tetap nggak mau gue pengennya diamond atau nggak mau gue Ya tetap berarti pengennya di atas. terpaksa nunggu 10 Mei. Iya, dan ada live streaming juga penjualan tiketnya di 10 Mei. Gila. Jadi lu bisa nonton dimanapun. Kota-kota yang gak gue samperin di tour, atau lu gak bisa keluar rumah karena mesti jaga yang sepuh, Iya. Ya. atau apa gitu, atau yang sakit gitu. Iya bener banyak yang pengen nonton tapi orang Mikirin, lain harus itu- mikirin gitu, Iya. betul. Lu bisa nonton via live streaming. Beli tiketnya juga di mensrea tadi. Apa yang membedakan spesial Yang kali ini. show lu dengan yang sebelumnya? Secara experience nonton langsung sih paling ekstrim bedanya, karena kan nonton Panji di Jakarta tuh selalu kagum dengan tempat biasanya. Iya. Iya. Si Panji di JCC. Iya. Teater Jakarta aja juga belum ada yang stand up di situ kan. Iya. Gua waktu itu pertama, Iya. jadi waktu kita orang nonton di situ kan, si Panji bikin acara stand up di teater besar gitu. Atau Iya, si Panji lu di berani banget. The Casablanca Hall, atau si Panji Iya. di Istora, Iya, atau di Istora. JCC Plenary Iya, Hall. dan rame banget gitu. Dan ini masuk aja juga orang, prediksi gue orang yang bilang ini gila sih nih. Karena penjualan tiketnya cukup happy. Asik. Oke ya. Cukup happy. Asik. Iya, cukup happy. Jadi Iya, tapi pasti orang gua cukup- nungguin sih. Iya, gue cukup pede yang di Jakarta kan habis sih. Gue cukup Opener pede. siapa teman-temannya yang diajak? Yang ngebuka gue namanya Dani Beler. Oh, Beler. Ini Oke, adalah Beler. komedian favorit gue untuk saat ini. Iya. Dia penulisannya bagus banget. Gue sangat yakin orang akan happy nonton Dani Beler. Dia akan ngebuka gue, lalu gue akan stand up. Dan Mensrea adalah pertunjukan stand up yang 100% membahas politik. 100% politik ya. Iya. Dia didesain untuk bikin orang yang gak suka dan gak ngerti politik jadi keluar tuh ngerti. Iya. Jadi nggak Wow. buta politik gitu. ya. Keluar-keluar nih ya Iya. target gue, dan gue sangat yakin ini terjadi karena gue udah tahu joke-nya kayak apa. Gue yakin semua orang yang nonton Mensrea keluar dari gedung ngerti politik. Gue jamin Iya. 100%. Keluar langsung ingin jadi caleg. Enggak, jangan. Jangan. Justru kalau nonton pertunjukan gue malah enggak. Itu Malah gue enggak. takutnya karena gini pembuka waktu dulu kan Marcel Widianto. Ya. Maksudnya tiba-tiba jadi calon wali kota. Nah. Gue takutnya Dani Beler juga. Iya. Dani Beler keluar tiba-tiba jadi Tidak. Tidak. Dani Beler udah lebih, diatur. lebih slow orangnya. Iya. Lebih slow. Ya, mungkin jadi mantri suntik. Mungkin itu masih lebih masuk akal. Mantri suntik masih masuk akal. Tapi Lu gini masih loh. nulis sih berarti untuk materi yang nanti atau sudah selesai atau Enggak, masih nulis. Kemarin udah dicobain total Berapa jam? durasinya 1 jam 10 menit. Tapi gue masih gatal pengen ngomongin banyak hal-hal lain. Ada beberapa topik yang pengen gue masukin ke situ. Berapa jam kira-kira? itu 1 jam tadi 10 1 menit. jam 10 menit. Tapi kayaknya Bisa lebih karena lu masih nulis. Iya, masih nulis dan masih akan. Biasanya jalan tur tuh setnya nambah gitu. Karena ada jok-jok baru Nambah. kepikiran di setiap kota gitu. Ya. Jadi mungkin akan jadi 120 sampai 130. Mungkin. Oke. Mungkin. Sip. Cadanganers, hari ini kita bawanya berkenalan dengan Panji yang seutuhnya. Ya. Betul sekali. Komika mungkin lu udah kenal. Iya. MC host udah tahu. Iya. Rapper ada yang rapper. Karir basket Karir ini loh. basket yang Karir gak pernah basket. juara. Nah, itu yang lu gak tahu. Gila Ya, ini. Karir Gua basket. Charles Barkley. Iya. Charles Nggak pernah Barkley gua juara. nih, nggak pernah juara. Pertama kita pikir gua mau Ujo doang nih pemain cadangan adalah aduh udah paling bawah. Ternyata lu ada yang lebih bawah. Iya saya udah pemain cadangan tim tak berprestasi lagi.
Ada final yang gak pernah Iya, di setiap level SMP nggak berprestasi, SMA, kuliah. Iya. Tapi sekarang jujur Ji, itu gue salah satu orang yang walaupun bukan karena temen aja, tapi yang nggak pernah mau ketinggalan stand up spesialnya yaitu lu. Karena Betul. bener. Dan juga gue juga terima kasih karena lu selalu buat kayak gue mau main basket, ayo Iya, mau main. Iya, lu- Kan gue ini lu nggak nge-DM. Gue Lu jawab. serius nggak sih? Lu bilang apa cheerleader sih? Loh. Kasih tau posisi lu apa? Gue bilang cheerleader nggak dijawab. Ke point guard lah, gila Tapi lo. beneran mau main nggak kalau begitu? Mau Lu masih gue mau. Hey. Gue masih. Bener ya? Gue makan rajin, hayu. Secara fashion kan aku masih bisa. Yes, oke kalau begitu. Nanti kalau ada main basket lagi, saya Oke. undang anda sekalian. Ada oleh-oleh sedikit. Oleh-oleh Terima kasih aja. banyak. Dari podcast Pemain Cadangan on YouTube. Terima Once kasih again, thank you. waktunya. Abis ini juga berarti Gue sekitar. ada oleh-oleh untuk kalian berdua. Serius? Tapi cuma ada satu. Gak Kasih apa-apa. ke Ujo Kasih boleh? Ujo aja boleh. Ini dia. Itu dah. Itu oleh-oleh dari saya. Gue udah tahu. Iya. Iya, biar Yes. Ujo yang digigit, Ujo yang dicium. Iya. Biarin deh. Iya, itu dia. Lu akan Terima balik lagi kasih. ke New York ya? Ya, akhir Februari. Pokoknya Ramadan gue rencananya di Sini ya? New York. Enggak, Oh justru di sana. Iya. Dan anak-anak gue kelamaan ditinggal. Iya, salam buat keluarga juga Ji. Iya, sama-sama. Sukses buat Comika, sukses buat semuanya. Tuh Ujo lihat lagi. Doain dulu. Iya. Panji, thank you banget Panji. Thank you, makasih banyak. Thank you. Gila. Thank you. Sekali lagi dukung terus pergerakannya Panji di dunia apapun ya, termasuk di Comika, termasuk world tour-nya Iya. yang akan berlangsung sekali lagi. World Tour sebenarnya dari April sampai iya. dengan mungkin yang di Eropa bulan apa jadinya? Desember, November, sampai November. Tapi yang Jakarta? Jakarta tanggal 30 30 Agustus 2025. Boleh nge-plug sedikit, boleh Boleh jualan dong. dikit? Boleh. Kalau misalnya lu suka nonton stand up comedy, bayangin ada Netflix tapi stand up comedy di Indonesia. Namanya comika.id. Lu berlangganan 99.000 per bulan, lu bisa nonton ratusan pertunjukan stand up comedy. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, sekarang udah Tapi nggak Apple-nya belum ada. Apple-nya belum ada. Iya. Baru Android. Nggak apa-apa, Lu bisa saya dari web. Lu tanya, gue tuh sering beli. Tapi Iya, gini. sekarang streaming. Oh ya best. udah, berarti gue bisa apa aja dong? Iya. Kalau dulu kan lu harus beli 140 Enggak, karena ribu gini, satu. gue males banget kalau beli yang Ridwan Remin mahal. Ya benar, mahal. Oke. Iya. Jadi lu bisa berlangganan. Pelanggan, ketahuan Iya. pelanggan. Iya, udah Benar. berlangganan kalau gitu. Sekarang kan udah streaming bentuknya, udah bukan digital download. Iya. Jadi lu bisa berlangganan. Dan sebenarnya itu kan harga publishnya ya 99.000. Comika tuh sering bikin diskon di tanggal berapa gue lupa. 11. 50.000 Oh, iya, gitu. oke. Lu bisa berlangganan sebulan, 3 Oke, bulan, oke, 6 oke, bulan. itu. Siap. Tapi bayangin lu bisa nonton semua. Ada, ini stand up comedian ya, ada Panji, ada Ernest, ada Rian Adriandi, ada Awe, ada Abdur, ada semuanya, Ridwan Remen, ada Gue semua. beli kok, gue suka beli. Iya. Gue tuh banyak nyumbang ke lu loh, berarti sebenarnya beberapa lah. Makasih banyak. Saya pakai untuk Yang pada kehidupan saya saat di New drop York. itu ya. Jadi yang dicium dong, jangan gua. Ayo, kalau gitu. Nah, oke, terima kasih semuanya. Lu mau sepatu nggak? Udah punya. Udah. Dikasih kemarin. Tadi maksudnya. Ini bukan? Iya ini. Iya ini kan? Dikasih. Rigorer ini. Iya. Udah selamat menikmati. Bagi yang belum dapat, beli di sini. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti?